Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini Sabtu 10 September 2022 berjudul Hati yang Baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Bacaan harian Yehezkiel pasal 34 sampai 36. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan memberikan janji pengharapan bagi umatnya, yakni pembaharuan Israel. Mereka akan hidup menuruti peraturan-peraturan Tuhan dan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan setia. Mereka akan dikembalikan ke tanah perjanjian yang diberikan kepada nenek moyang mereka untuk ditinggali. Allah akan mengadakan perjanjian damai dengan umatnya, dan janji berkat Tuhan pun dinyatakan bagi mereka. Tuhan Allah akan hadir dan berdiam di antara umatnya, sehingga bangsa-bangsa akan tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Kesadaran diri akan adanya dosa yang masih bekerja dalam hidup manusia yang membuatnya tersiksa seharusnya membawa seseorang untuk mengakui, minta ampun, dan meninggalkan dosa. Ketika dosa bekerja menghasilkan hukuman, namun anugerah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi umatnya. Pemulihan yang Allah kerjakan berawal dari hati. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itulah sebabnya Tuhan berfirman melalui Yehezkiel bahwa Tuhan akan memberikan hati dan roh yang baru bagi Israel. Saat seseorang menderita penyakit yang menyiksa tubuhnya dan ia merasa tidak nyaman dengan rasa sakit itu, maka orang tersebut akan berobat supaya sembuh. Namun apa yang terjadi saat orang tersebut tahu bahwa dirinya sedang sakit, namun ia tetap bertahan dengan rasa sakit dalam tubuhnya yang sebenarnya sedang menyiksanya, lantas ia tidak berobat, pasti keadaannya tidak akan berubah. Demikian halnya dengan orang berdosa yang rindu hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Sebab bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jika orang sakit perlu berobat supaya sembuh, maka orang berdosa perlu bertobat supaya pulih. Pemulihan Tuhan bekerja bagi setiap orang yang rela hidupnya untuk diperiksa dan diobati, bahkan dioperasi oleh Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hati yang keras menjadi hati yang taat. Refleksi. Apakah saudara sedang merasa tersiksa dengan dosa atau nyaman dalam dosa? Jika saudara merasa tidak nyaman dan tersiksa karena dosa, maukah saudara datang pada Tuhan dan minta Tuhan untuk memulihkan hidup saudara? Mari kita berdoa. Baharui hatiku dan biarkan rohmu tinggal dalam aku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Power Statement. Ketika hatimu berubah, kamu berubah, dan hanya Tuhan yang dapat mengubahnya. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.